Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya selalu ada sukacita bagi kita semua orang-orang yang percaya dalam mengasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita satukan hati kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan Tuhan kami udah bisa menyaksikan ibadah hari ini Tuhan. Tuhan biarlah Engkau yang pimpin ibadah kami hari ini Tuhan, biarlah Engkau yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami ya Tuhan. Sebentar kami ingin beribadah ya Tuhan, biarlah Engkau yang siapkan hati kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Haleluya, saudara siap memuji Tuhan pagi hari ini? Haleluya. Bapak Ibu Saudara, banyak orang berkata hari-hari ini adalah makin susah, tapi saya percaya di dalam Tuhan, ketika kita percaya mujizat terjadi, amin. Haleluya. Katakan, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kumpulan sembuhan mujizat di dalam hidupku. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kumpulan sembuhan mujizat di dalam hidupku. Mari sama-sama katakan haleluya. Pujilah Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Mari sekali lagi. Yesus, aku percaya. Dengan iman katakan, yes, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kumpulan sembuhan mujizat di dalam hidupku. Katakan Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Amin. Yesus, aku percaya. Sekali lagi. Aku percaya. Katakan Yesus. Percaya apa Bapak Ibu? Kumpulan sembuhan mujizat di dalam hidupku. Haleluya.
bersama Tuhan. Amin. Pandemi sudah berlalu. Tuhan Yesus tetap setia, tetap menopang kita semua. Katakan amin. Saudara percaya kepada Tuhan, amin. Ayo, yang percaya beri tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari angkat hati saudara, angkat suara saudara, mari kita sembah Dia. Mari saudara angkat suaramu, mari fokuskan, kita sembah Dia. Mari fokus hati kita, kita sembah Dia. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus, mari berbahasa roh, bangkitkan roh saudara, bangkitkan roh kita, sembah Dia. Saudara yang belum dibaptis Roh Kudus, tetap angkat hatimu, katakan haleluya, haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sekali lagi katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi selagi ku ada.
Mari jemaat sendiri katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Mari jemaat naikkan pujian ini. Oh, ya Allah, selamat ya Allah. Selagi ku ada, selagi ku ada.
Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, karena Tuhan Yesus kita baik, dan Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya, dan Dia selalu memberkati kita dalam segala sesuatu. Tema sharing saya hari ini adalah tetap percaya. Banyak anak-anak Tuhan ketika minta tuntunan Tuhan mengenai karir, hubungan keluarga, pemulihan keluarga, finansial, kesembuhan, dan lain sebagainya. Ketika kita masuk ke dalam suatu proses yang membawa kita dalam suatu situasi yang sulit, justru kita goyah imannya. Dan bahkan kita marah sama Tuhan seolah-olah Tuhan meninggalkan kita dan melalaikan kewajibannya. Nah, mari kita baca di 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, yang saya dapat dari ayat ini adalah Tuhan Yesus sejatinya tidak akan pernah melalaikan kewajibannya. Dia hanya ingin menghendaki supaya kita tidak binasa dan kita masuk ke dalam pertobatan setiap hari. Artinya ada proses yang harus kita lewati dahulu. Untuk kita mengerti bahwa sejatinya Tuhan akan menetapkan yang terbaik, dan Tuhan juga telah menyiapkan jalan keluar yang terbaik buat kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita meresponi setiap proses yang ada dalam hidup kita. Nah, sebagai orang tua kita pasti mengarahkan anak-anak kita ke jalan yang benar untuk menjadi anak-anak yang pintar, yang kelak akan berguna, dan dia juga bisa mencapai cita-citanya. Tidak mungkin kita menetapkan anak kita, saya orang tua, saya memiliki 3 anak di rumah. Ketika dia lahir, saya pasti memiliki ketetapan yang terbaik, rencana yang terbaik buat anak-anak saya. Tidak mungkin ketika anak saya lahir, lalu saya ingin bercita-cita anak saya menjadi, mohon maaf, drugs dealer misalnya. Jadi begal, nggak mungkin. Kita pasti ingin anak-anak kita yang terbaik. Dan bahkan ketika anak saya memiliki cita-cita, "Pak, aku ingin menjadi ini," misalnya. Kita harus mengarahkan ke jalan yang benar untuk dia bisa mencapai cita-citanya. Banyak yang saya lakukan untuk anak-anak saya, untuk dia bisa improve dalam bahasa Inggris, main piano, belajar matematika, dan lain sebagainya. Semata-mata adalah support saya sebagai orang tua untuk dia bisa mencapai cita-citanya. Nah, apakah ketetapan-ketetapan yang saya lakukan untuk anak saya, dia selalu terima dengan baik? Enggak, saudara. Anak saya udah bisa berontak. "Kenapa sih, Pak, aku les ini terus? Kenapa sih, Pak, tiap aku habis sekolah aku harus les ini, les itu?" Dia berontak. Pada waktu dia masih kecil, sekarang sudah mulai beranjak besar gitu ya. Sekarang dia mulai mengerti. Ketika dia senang memainkan piano yang dia suka lagunya. Bahkan dia ketika mendengarkan suatu lagu yang dia suka, dia udah bisa cari nadanya sendiri. Dan ketika saya tanya, "Kamu senang gak bisa cari nadanya sendiri, kamu bisa mainin lagu itu?" Senang. Coba dulu. Pasti memberontak. Nah, tapi apakah ketika anak saya memberontak merasa bahwa, "Kenapa sih kok aku harus les terus? Kenapa sih kok aku habis waktunya, gak enak, Pak?" Apakah dia berontak seperti itu saya marah? Tidak. Saya tetap sabar karena saya tahu bahwa ketetapan saya adalah yang terbaik. Dan saya mengajari anak saya untuk dia percaya kepada saya sebagai orang tuanya. Mari kita baca di Mazmur 23 ayat 3. "Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya." Sekali lagi, Ia menyegarkan jiwaku. Ia, Tuhan, menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi Tuhan selalu menuntun kita ke jalan yang benar. Nah, pertanyaannya, apakah jalan yang benar selalu enak? Apakah jalan yang benar selalu nyaman? Jawabannya tidak, saudara. Saya menyoroti kisah di Alkitab mengenai Yusuf. Mari kita sama-sama belajar mengenai Yusuf. Di mana Yusuf tetap percaya kepada Tuhan atas
pernyataan yang Tuhan berikan lewat mimpinya. Proses Yusuf sama sekali tidak menggambarkan bahwa dia akan menjadi penguasa di Mesir. Dia hanya mendapatkan mimpi ketika berkasnya berdiri tegak dan berkas milik saudara-saudaranya tertunduk kepadanya. Jadi dia percaya bahwa Tuhan sudah menetapkan dia untuk menjadi penguasa. Tapi prosesnya sama sekali tidak menggambarkan dia akan menjadi penguasa. Tapi sekali lagi dia percaya bahwa apa yang dia alami itu adalah jalan yang benar yang sudah Tuhan tetapkan buat hidupnya. Yusuf ketika dia menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya, apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya? Dia dimasukkan ke dalam sumur, kemudian ia dibawa ke Mesir, dijual, dijadikan budak. Dan dia ada di rumah Potifar. Ya, diceritakan di Alkitab. Gak enak jadi budak itu, saudara. Zaman dulu budak itu dirampas kemerdekaannya. No rights, tidak ada hak sama sekali. Dibeli kemerdekaannya oleh orang yang membeli dia. Pada waktu itu adalah Potifar, diceritakan di Alkitab. Dan setelah itu apa? Dia dirayu. Dia dirayu, tapi dia memilih untuk dia tidak melakukan dosa. Karena dia tahu bahwa ketetapan Tuhan adalah sesuatu yang benar yang harus dia lewati dan dia harus menang. Setelah itu malah dia difitnah. Setelah itu dia masuk penjara. Secara singkat dia ketemu juru minum dan juru roti. Lalu dia berhasil menafsirkan mimpi. Lalu dia diceritakan mengenai Yusuf ini ke istana ketika juru minum kembali ke istana. Lalu Fir'aun mendengar kabar mengenai Yusuf ini dan dia dipanggil untuk menafsirkan mimpinya. Singkat cerita dia menjadi raja. Nah, yang menarik adalah jalan yang benar ini belum tentu nyaman. Dan Yusuf tetap memilih untuk dia melewati jalan yang benar dengan segala rangkaian peristiwa yang membuat dia sesak. Yang membuat dia kehilangan kuasa. Membuat dia gak enak posisinya. Ketika dia, misalnya nih, saya hanya berpikir aja. Ketika dia dirayu oleh istri Potifar, dia tahu, wah ini istrinya perwira nih. Bolehlah, gua selingkuh deh. Dia memilih jalan yang nyaman. Mungkin pada waktu itu dia dapat promosi misalnya. Atau dia mendapatkan suatu keistimewaan lainnya ketika dia kompromi terhadap dosa. Ketika dia menerima rayuannya Potifar. Tapi tidak dia lakukan. Meskipun dia tahu bahwa ketetapan Tuhan itu berat. Dia tahu dia masuk ke dalam proses yang gak enak. Tapi dia tahu sekali-sekalinya Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Dan dia tampil sebagai pemenang. Dan ketetapan Tuhan atas hidupnya tergenapi. Dia menjadi penguasa di Mesir. Nah, kepercayaan Yusuf terhadap Tuhan inilah yang menjadikan ia menang atas segala rangkaian peristiwa. Dan proses yang berat tersebut akhirnya menjadikan dia menjadi pemimpin di Mesir. Nah selanjutnya, jalan yang benar apakah selalu berujung happy ending? Belum tentu juga. Semua tergantung komitmen kita dan respon kita. Mari kita baca di Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Ada syaratnya bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Ini berbicara mengenai komitmen dan dia tetap percaya sama Tuhan. Contoh. Udah bener gak sih ketika kita mau hidup sehat, kita punya badan bagus, kita harus rajin nge-gym. Kita daftar membership, nge-gym, kita olahraga. Udah betul. Jalannya memang harus olahraga. Kita daftar gym, udah betul. Tapi apakah ketika kita daftar membership gym, jaminan kita bakalan punya badan yang bagus, kita punya six pack? Belum tentu. Kita harus jaga pola makan. Kita harus ngurangin junk food. Kita harus memenuhi nutrisi kita. Kita harus tidur teratur. Kita tetap ingat, kita harus tetap latihan meskipun kita nggak ke gym. Nah ini kan
adalah ketika kita tidak masuk ke gym, kita tetap berkomitmen untuk kita memiliki gaya hidup sehat. At the end, saya percaya orang yang seperti ini, dia akan memiliki badan bagus dan dia akan mendapatkan six pack yang saya yakin. Berbeda ketika dia hanya nge-gym aja seminggu 3 kali, setelah itu dia keluar, dia makan sembarangan, dia tidur cuman sebentar-sebentar, sering begadang. Saya jamin dia nggak tambah bagus badannya. Tambah gemuk, iya. Nah, ini berbicara juga tentang kita. Apakah seminggu sekali ke gereja kita menyembah memuji Tuhan jaminan bahwa kita akan diberkati dan kita tidak jatuh dalam dosa? Tidak, nggak jaminan. Yang kita harus lakukan adalah kita, meskipun kita tidak di gereja, di kehidupan kita sehari-hari, kita harus hidup takut akan Tuhan setiap hari. Kita harus jaga kekudusan kita harus masuk dalam pertobatan setiap hari. Lalu kita harus terus bangkitkan roh kita. Ketika kita membangkitkan roh kita, kita intim sama Tuhan dan kita hidup takut akan Tuhan. Saya percaya segala ketetapan Tuhan atas hidup kita pasti akan digenapi. Dan kita akan dimampukan untuk kita mengerti apapun kondisi masalah yang sedang kita alami saat ini. Apapun itu, meskipun gak enak. Kita tetap yakin dan tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dan kita akan menuju happy ending. Nah, ada 3 hal bagaimana caranya kita dapat mempertahankan iman kita untuk tetap percaya sama Tuhan. Yang pertama adalah rancangan Tuhan buat hidup kita pasti yang terbaik. Just believe. Di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita sering dengar ayat ini, dan saya mengimani banget ayat ini. Segala rancangan dan ketetapan Tuhan yang ada padaku, ada dalam diri saya, adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Dan masa depan yang penuh dengan harapan. Saya percaya sekali akan hal ini. Ayat inilah yang selalu menguatkan saya ketika saya masuk dalam suatu proses yang gak enak. Proses yang saya merasa saya hilang kuasa atasnya. Saya selalu yakin sama Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Nah, banyak dari kita ketika kita masuk dalam proses gitu ya, masuk dalam suatu pencobaan gitu ya, justru kita tidak percaya sama Tuhan, justru kita percaya sama pikiran kita sendiri dan kekuatan kita sendiri untuk kita keluar dari jalan yang benar ke jalan yang enak. Contoh kayak tadi, ngambil jalan pintas. Ketika Yusuf berpikir, oh mumpung ini istri Potifar suka nih sama gue, perawakan gue bagus, gak apa-apalah, gue selingkuh. Nanti gue minta posisi yang baik. Saya rasa sih ketika dia menjadi simpanannya istri Potifar gitu ya, dia minta apa aja mungkin dikasih gitu. Dia tidak perlu masuk ke dalam penjara. Tapi Yusuf memilih untuk tidak melakukan itu, tidak jatuh ke dalam dosa. Tapi dia memilih untuk dia tidak kompromi dengan dosa. Dan dia percaya atas ketetapan yang sudah Tuhan rencanakan buat hidup. Nah, kadang kita masih seperti itu. Ketika masuk dalam proses, nyari pembelaan sana sini. Kita menggunakan kekuatan kita lah. Ya saya nggak usah sebut lah ya, bisa aja koneksi dan lain sebagainya. Nggak perlu. Yang kita perlukan adalah kita minta Tuhan yang memberikan kekuatan dan beracara penuh atas setiap proses yang kita alami. Karena hanya Tuhan yang mampu memberikan kekuatan, bukan manusia. Justru ketika kita menceritakan hal-hal yang kita alami kepada orang lain, itu seperti menepuk ini ya, air di bak gitu ya, keciprat kita sendiri gitu kadang-kadang. Dan menjadi besar masalah. Di Yesaya 2 ayat 22 saya bacakan, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Jadi jangan berharap sama manusia, ayat ini mengatakan seperti itu. Tapi berharaplah dan bersandar sama Tuhan. Yang kedua, untuk kita bisa tetap percaya sama Tuhan adalah kita
kita harus intim sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Have conversation with God every day. Saya punya contoh ketika saya ngobrol sama istri saya gitu ya di tempat tidur. Ketika istri saya ngomong sama saya apa cerita panjang lebar gitu ya, saya sambil main HP, fokus saya nggak ke situ. Lalu dia bilang, kamu dengerin aku ngomong nggak sih? Kamu kok nyuekin aku gitu? Oh tadi, ya gimana? Ya dia merasa tidak dihargai. Dan begitu juga dengan Tuhan. Ketika kita ada di gereja, atau ketika kita punya waktu untuk kita saat teduh, tapi pikiran kita kemana-mana. Kita saat teduh, tapi kita memikirkan pekerjaan kita nanti seperti apa yang harus saya lakukan nanti hari ini. Itu kita tidak fokus sama Tuhan. Tuhan ingin kita punya waktu quality time with God. Selanjutnya adalah miliki roh yang takut akan Tuhan. Artinya kita tidak kompromi atas dosa. Nah, pertanyaan saya, apakah anak-anak Tuhan, orang-orang benar, tidak akan jatuh dalam dosa? Kita semua masih hidup dalam daging. Kita pasti dimungkinkan untuk kita jatuh dalam dosa. Di Mazmur 37 ayat 23-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Orang yang hidupnya berkenan, Tuhan bilang apabila ia jatuh. Jadi artinya ada kemungkinan untuk orang yang berkenan pun jatuh. Nah ini kita, anak-anak Tuhan manusia. Ketika kita jatuh, langsunglah bertobat. Kita harus masuk dalam pertobatan setiap hari. Itu kata Tuhan. Bukan dikumpulin dulu 1 bulan, 1 tahun, baru nanti Natal kita minta ampun sama Tuhan. Gak gitu. Setiap hari kita harus minta pengampunan sama Tuhan. Ketika anak saya berbuat kesalahan, ketika dia sudah menyadari kesalahannya dan dia minta maaf, selesai masalahnya. Dan ketika dia sudah sadar apa yang harus dia lakukan dan dia tahu kesalahannya, case close. Apalagi saya sayang banget sama anak saya, begitu juga dengan Tuhan. Harus segera bertobat ketika kita jatuh. Selanjutnya, menyenangkan hati Tuhan. Prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun itu, prioritasin Tuhan dulu. Mulai hari untuk kita cari Tuhan. Saya bangun pagi, saudara. Ketika saya bangun pagi, saya pasti punya waktu untuk saya sempetin untuk saya baca Alkitab. Atau saya baca renungan setiap hari. Gitu ya, supaya saya tahu bahwa saya memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan itu mengawali hari saya untuk saya bisa mengucap syukur. Yang ketiga, yang terakhir adalah kita harus selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudara, kita punya 1001 alasan untuk kita protes sama Tuhan, untuk kita berontak sama Tuhan atas setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi jangan lupa, kita juga punya 1001 alasan bahkan lebih untuk kita selalu bersyukur atas setiap proses dan keadaan yang kita alami. Percayalah bahwa ketetapan Tuhan, rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik, damai sejahtera bukan kecelakaan, masa depan yang penuh dengan harap. So, mengucap syukurlah setiap hari. Saya melakukan itu dengan setiap saya bangun pagi, saya selalu sempatin untuk saya baca Alkitab. Untuk saya encounter with God. Saya punya waktu pribadi sama Tuhan. Malam juga kita bikin mesbah keluarga bersama dengan istri dan anak-anak saya. Itu adalah bentuk pengucapan syukur kita. Karena Tuhan sudah menyertai hidup kita sampai dengan saat ini. Di luar sana banyak orang yang tidak lebih beruntung dari kita. Tapi kalau hari ini, Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, masih memiliki kelengkapan tubuh, masih memiliki rumah yang baik, dan pasti juga melihat firman Tuhan ini, ibadah online ini, pakai laptop, TV, handphone, banyak orang di luar sana yang tidak beruntung seberuntung kita. Nah oleh karena itu banyak hal yang kita bisa lakukan untuk kita selalu bersyukur dalam segala hal. Saya akan tutup sharing saya dengan kesaksian di mana saya diizinkan Tuhan untuk saya mengalami COVID awal-awal Maret 2020. Itu awal-awal banget diumumin pandemi. Ketika itu juga Maret saya positif COVID. Dan pada waktu itu saya takut sekali. Kenapa? Karena pada waktu itu tim medis belum tahu obat-obatan apa yang harus dilakukan. Karena awal-awal banget. Dulu yang saya tahu, saya cuma dikasih kloroquine.
Saya dirawat di isolasi di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta, sendirian, gak ada yang nemenin. Dokter, suster masuk hanya sebentar-sebentar karena mungkin mereka juga takut terinfeksi. Pada waktu itu saya sempat kecewa sama Tuhan. Kenapa kok awal-awal ini saya yang kena? Saya kan udah melayani Tuhan. Saya ini melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau. Saya merasa seperti itu. Saya 6 hari gak bisa tidur, saudara. Bener-bener terjaga gak bisa tidur. Dan bahkan dokter, suster ngomong, Pak, yang Bapak bisa lakukan adalah istirahat, Pak. Tenangin pikiran Bapak. Udah, kita rawat Bapak, jangan khawatir. Waktu itu saturasi oksigen saya sempat turun sampai ke 86. Saya susah bernafas, saya pakai oksigen. Dan saya sempat marah sama Tuhan, kenapa Tuhan? Dan saya memikirkan anak-anak dan istri saya yang ada di rumah. Pada waktu itu saya lagi dirawat di rumah sakit swasta yang cukup baik, dengan peralatan medis yang baik, tim dokter yang baik. Singkat cerita, saya mengalami encounter dengan Tuhan. Di hari ke-6 saya bilang, Tuhan, saya accept keadaan saya saat ini. Saya percaya bahwa Tuhan punya maksud ketika saya harus mengalami COVID ini awal-awal begini. Dan ketika saya accept dan saya surrender dan saya mengucap syukur atas keadaan saya, akhirnya saya bisa tidur. Hari ke-6 sampai hari ke-15, semua saturasi normal, keadaan klinis saya mulai normal dan saya diizinkan pulang di hari ke-15. Bapak Ibu Saudara, ketika varian Delta menyerang, ketika saya melihat saudara-saudara terdekat saya, adik ipar saya, mama saya, mama kandung saya, semua kena varian Delta. Dan pada waktu itu, rumah sakit penuh, saudara. Dan bahkan sulit sekali ketika adik ipar saya harus mendapatkan rumah sakit. Mama saya juga akhirnya home care. Gak ada rumah sakit yang bisa menangani. Dan puji Tuhan pada waktu itu keluarga saya aman. Dan hampir semua keluarga dekat kita, keluarga besar kita kena semua. Dan bahkan ada yang tidak bisa harus ke rumah sakit termasuk mama saya. Harus home care, kita khawatir. Kita terus doakan. Di saat itulah saya minta ampun sama Tuhan. Dan saya sangat bersyukur pada waktu itu saya masih bisa dirawat di rumah sakit yang bagus. Saya masih bisa sembuh. Dan saatnya adalah tugas saya saat itu, saya mendoakan saudara-saudara saya dan orang-orang terdekat saya yang pada waktu itu sakit terkena varian Delta. So, ada banyak hal yang kita bisa lakukan untuk kita bersyukur. Tetap percaya sama Tuhan. Sesuai dengan tema sharing saya hari ini. Tetap percaya. Apapun yang saudara sedang alami saat ini, percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Dan sekali-sekalinya, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Dia memegang tangan kita semua. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Kalau ada yang goyah imannya atau merasa sekarang dalam suatu sesakan, suatu masalah proses yang tidak ada jalan keluarnya, atau sulit untuk mengucap syukur, angkat tangan saudara saat ini. Saya mau berdoa. Oh, ralabasya kata karalabasya ndaralabasya kata karalabasya ndaralabaralabakata karalabasya. Tuhan Yesus, Kau lihat tangan-tangan anak-anak-Mu yang terangkat di rumah-rumah saat ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar kiranya urapan Tuhan turun atas anak-anak-Mu saat ini dalam nama Yesus. Jamah mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Peluk mereka, berikan kasih sayang-Mu atas mereka Tuhan. Sekali-sekalinya Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan Yesus, apapun keadaan mereka saat ini Tuhan, aku minta Tuhan Yesus Kau berikan jalan keluar, Kau berikan kekuatan. Kalau ada yang meminta kesembuhan Tuhan saat ini dalam nama Yesus, apapun penyakitmu sembuh dalam nama Yesus. Kalau ada yang merasa dalam pergumulan yang tidak ada jalan keluarnya, dalam nama Yesus saat ini Kau akan mendapatkan jawaban doa dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kau akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk Engkau bisa melewati segala proses. Hari ini juga aku berdoa untuk yang merindukan karir, studi yang baik. Dalam nama Yesus juga Tuhan akan sediakan buat anak-anak Tuhan yang ada di rumah-rumah saat ini.
Aku berdoa yang merindukan untuk financial breakthrough juga Tuhan Yesus. Kau dengar jeritan hati anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, Kau bukakan tingkap-tingkap langit atas mereka. Curahkan berkat-Mu atas mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan Yesus. Biar segala kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, keselamatan, perlindungan yang sempurna, keberhasilan, kesuksesan, kesehatan menjadi milik bagian anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah saat ini. Terima kasih Tuhan. Diserahkan anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah ke dalam tangan-Mu. Aku percaya mulai hari ini kami mau menjaga iman kami untuk kami tetap percaya sama Tuhan. Tidak ada satu alasan pun untuk kami tidak bersyukur atas segala keadaan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Tapi kami percaya Tuhan Yesus. Aku percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan terus bekerja atas anak-anak-Mu Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita semua yang percaya katakan amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft, tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar, mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya?
Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalel dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru, bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita sebelum mengakhiri di dalam ibadah pada saat ini, kami satukan hati kita untuk kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk ibadah yang boleh berlangsung pada saat ini. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh Engkau penuhi dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, dan bahkan saat ini Engkau sudah melengkapi kami dengan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk umat-Mu yang sudah hadir ya Tuhan Yesus ke tempat ini. Dan kami percaya Engkau Allah yang tahu segala pergumulan mereka Tuhan. Dan kami percaya ketika mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, mereka akan mendapatkan satu penyelesaian dalam masalah-masalah yang mereka hadapi. Mereka menerima jawaban doa-doa mereka Tuhan. Mereka boleh menerima jalan keluar setiap persoalan dan masalah yang mereka hadapi ya Tuhan. Mereka boleh menerima kesembuhan, kelepasan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa atas setiap umat-Mu Tuhan, anak-anak mereka yang
menghadapi ujian Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar kuasa-Mu yang menuntun mereka, memampukan mereka, dan membuat anak-anak mereka berbeda dengan anak-anak yang tidak mengenal Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang menyertainya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua umat-Mu dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan hari ini kami juga mengucap syukur atas hamba-Mu yang sudah Engkau kirim ke tempat ini, bahkan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Firman itu menguatkan kami, menegur setiap kami, dan mengajarkan akan setiap kami untuk kami boleh melakukan kehendak-Mu pada hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Untuk saat ini Tuhan, kami juga bawa akan gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, dan juga keempat wakilnya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam perlindungan Allah yang terus tetap sempurna. Kami percaya ya Tuhan Yesus, hamba-Mu ini sudah Engkau pilih, sudah Engkau utus untuk menjadi messenger bagi kami ya Tuhan Yesus. Dan juga untuk boleh melaksanakan, menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan Yesus. Dan memberitakan, membawa kembali Injil-Mu Tuhan Yesus dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan akan kembali ke Yerusalem. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gembala sidang kami dan juga keempat wakilnya beserta keluarga mereka masing-masing dalam tangan-Mu ya Tuhan, dalam perlindungan Allah yang terus tetap sempurna ya Tuhan Yesus. Dan kami juga tidak lupa Tuhan, kami berdoakan gembala rayon kami Bapak Pendeta Beni Gunawan dan staf penggembalaan di GBI Bintaro House of Shalom ya Tuhan. Dan juga kapasitasnya sebagai karayon di 1E ini Tuhan, dan juga sebagai gembala cabang yang ada di House of Shalom ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan, baik hamba-Mu secara pribadi, istri mereka, anak-anak mereka Tuhan, semuanya ada dalam perlindungan Allah yang terus tetap sempurna. Engkau jagai siang malam Tuhan, Engkau jagai setiap keluar masuknya kemana hamba-Mu ini pergi, Engkau utus, Engkau akan menyertai dengan tanda heran dan mujizat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya penyertaan-Mu sungguh sempurna, dan Engkau membuat jalan keluar setiap persoalan masalah yang mereka hadapi Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang sudah menyertai mereka Tuhan, kemanapun hamba-Mu ini pergi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hamba-Mu ini dalam tangan-Mu, dalam perlindungan Allah yang terus tetap sempurna. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa membawakan bangsa tercinta Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas Indonesia, bangsa yang terus ada dalam hati-Mu ya Tuhan, bangsa yang ada dalam pandangan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami serahkan untuk pemimpin negeri ini, Bapak Presiden Jokowi dan juga wakilnya Maruf Amin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kedua hamba-Mu ini yang telah menjadi pemimpin bagi negeri kami Tuhan. Terus Engkau kawal mereka Tuhan. Engkau jadikan mereka terus memiliki roh yang takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Mereka menjadi hamba-hamba kebenaran untuk negeri ini. Sehingga mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk negeri ini Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke untuk meratakan setiap pembangunan yang ada Tuhan, baik infrastruktur semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang membuat jalan keluar setiap masalah persoalan yang mereka hadapi Tuhan. Dan semuanya Tuhan Yesus, Indonesia akan ada dalam hati-Mu Tuhan, dan Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Indonesia akan menjadi perhatian bagi bangsa-bangsa Tuhan. Dan kami juga tidak lupa, kami minta keamanan atas negeri kami Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Engkau yang terus mengawal negeri ini Tuhan dengan malaikat-malaikat-Mu Tuhan. Setiap daerah perbatasan-perbatasan Tuhan Yesus kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan biarlah tangan Tuhan yang memegang bangsa kami Indonesia Tuhan. Sehingga Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan mengakhiri di dalam doa untuk saat ini Tuhan Yesus. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.